Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Husain dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 221104040002. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yakni mata kuliah arkeologi dengan pembahasan definisi arkeologi dan juga tujuan arkeologi dan beberapa langkah-langkah penelitian arkeologi tersebut. Baik, di sini langsung saja saya akan menjabarkan dari bagian yang pertama, yakni definisi arkeologi. Pengertian mendasar mengenai arkeologi ini dapat kita ketahui dari bahasanya, yakni arkeologi atau arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari bahasa tersebut bisa kita ketahui bahwa arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang kuno. Pengertian mendasar dari arkeologi adalah mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Arkeologi menggunakan peninggalan material sebagai acuan dalam penelitian. Maka arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan di masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, kegiatan yang paling penting dari pengertian arkeologi sebagai ilmu adalah proses ekskavasi, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan benda-benda dari dalam tanah melalui penggalian untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lampau. Salah satu tokoh arkeolog, yakni Stuart Pigott, sebagaimana dikutip oleh UK Chandra Sasmita, menyatakan bahwa arkeologi as history. Secara umum, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masa lalu melalui peninggalannya. Secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah maupun masa sejarah. Nah, perlunya penggabungan antara ilmu arkeologi dan ilmu sejarah itu bertujuan untuk mempermudah kita mendapatkan gambaran tentang aktivitas kehidupan manusia di masa lampau. Kedua hal ini tentu saja kan berkaitan dengan upaya mengungkap masa lampau untuk umat manusia dengan bertumpu terhadap peninggalan berupa benda-benda yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ilmu arkeologi ini menjadi sumber utama pengetahuan tentang budaya prasejarah kuno dan mungkin sudah dianggap punah. Arkeologi ini mempelajari kehidupan dan budaya manusia di masa lampau yang mencakup objek dalam ilmu arkeologi itu artefak, ekofak, fitur, situs, dan lain-lain. Nah, tujuan arkeologi ini adalah untuk menyusun kembali dan menguraikan kehidupan pada masa lampau secara akurat. Nah, manfaat arkeologi di antara lain adalah memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kehidupan di masa lalu, memberikan gambaran-gambaran tentang sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia purba, manusia kuno, serta mengerti proses perubahan budaya. Arkeologi ini juga memungkinkan orang untuk lebih mengenal budaya manusia, terutama budaya prasejarah kuno, dan mungkin sudah tidak banyak lagi orang yang mengetahui perihal tersebut. Arkeologi ini juga mempelajari dan menggali peninggalan sejarah manusia seperti artefak, struktur bangunan kuno, dan sisa-sisa budaya yang terkubur dalam tanah. Tujuannya itu juga untuk memahami sejarah dan kehidupan manusia pada masa lalu melalui penelitian dan analisis benda-benda dan situs-situs bersejarah tersebut.
Nah, selain pengertian di atas itu, banyak tokoh-tokoh arkeolog yang mengemukakan pendapatnya, seperti Daniel. Arkeologi adalah true white history from surviving material source. Sedangkan ada juga Taylor yang mengemukakan bahwa arkeologi is neither history or anthropology. As an autonomous discipline, it consists of method and a set of specialist techniques for gathering or production of cultural information. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arkeologi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menggunakan metode dan teknik khusus bertujuan untuk menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan oleh manusia sebagai sumber informasi. Nah, mungkin cukup itu mengenai pengertian atau definisi dari arkeologi. Dan selanjutnya saya akan menjabarkan tentang tujuan arkeologi. Nah, dapat diambil dari pengertiannya, objek penelitian arkeologi itu adalah segala sesuatu yang dibuat, yang digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia pada zaman dahulu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi ini, peninggalan-peninggalan tersebut itu disebut artefak. Nah, artefak ini yakni benda buatan manusia yang dapat dipindahkan, dan fitur yaitu benda buatan manusia pada zaman dahulu yang tidak dapat dipindahkan. Nah, sedangkan yang terakhir yakni ekofak, yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Nah, membahas lebih lanjut mengenai artefak ini, artefak tersendiri itu dibagi dalam 3 hal, yakni yang pertama teknofak. Teknofak ini adalah artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan hidupnya pada zaman dahulu. Selanjutnya sosiofak. Sosiofak ini adalah artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan pembagian artefak yang selanjutnya yakni ideofak. Ideofak ini adalah artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. Nah, secara sederhana pelaksanaan penelitian arkeologi ini berawal dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya interpretasi atau melakukan eksplanasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik khusus, yakni bisa dengan melakukan survei maupun dengan teknik yang lebih mendalam, yaitu ekskavasi penggalian. Nah, arkeologi dalam mencari sebuah informasi tentang peninggalan-peninggalan itu bertujuan untuk mengetahui tentang informasi proses budaya yang berkaitan dengan teknik perolehan data ini melalui penggalian tanah. Nah, seorang arkeolog mengemukakan bahwa arkeologi ini tidak hanya menggali dalam segi untuk menggali tanah. Arkeologi ini juga mencari tahu makna yang terkandung di balik benda budaya yang ditemukan oleh seorang arkeolog. Nah, setelah menemukan benda tersebut, biasanya arkeolog ini melakukan pengolahan data menyangkut benda-benda tersebut, mulai dari nama benda tersebut, bahan pembuatan benda tersebut itu dari apa, bentuknya itu bagaimana, fungsinya itu apa, berasal dari mana, letaknya gitu, kapan dibuatnya, serta informasi lainnya tentang benda-benda tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan interpretasi atau eksplanasi yang bertujuan untuk menarik generalisasi proses budaya. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti yang dikemukakan oleh Binford
Yang pertama yakni merekonstruksi sejarah kebudayaan. Yang kedua merekonstruksi tingkah laku. Dan yang ketiga menggambarkan proses perubahan budaya. Mungkin cukup itu mengenai tujuan dari seorang arkeologi. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Nah, arkeologi ini bertujuan untuk memahami budaya manusia pada kala dahulu. Maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Nah, meskipun demikian terdapat banyak ilmu bantu yang digunakan, antara lain sejarah, antropologi, geologi, geografi, arsitektur, paleoantropologi, dan geoantropologi, ilmu metalurgi, serta filologi. Filologi ini yang mempelajari naskah-naskah lama. Nah, arkeologi di masa sekarang ini merangkum berbagai bidang yang terkait dengan arkeologi tersebut. Sebagai contoh, penemuan mayat yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian, jenis bahan yang digunakan mayat tersebut, bentuk keramik dan cara penyebaran, kepercayaan melalui apa yang dikemudikan bersama mayat tersebut. Pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran karbon, sedangkan pakar genetik yang ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba yang meneliti melalui DNA-nya. Nah, secara khusus arkeologi ini mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia sangat lama. Pada perkembangannya, arkeologi dapat mempelajari budaya masa kini sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern, benda-benda modern, material modern, kultur. Karena bergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data untuk penelitian mengetahui kehidupan pada masa dulu. Kesimpulan yang dikemukakan oleh Binford mengenai tujuan akhir dari penelitian yang telah dijelaskan tadi tentang merekonstruksi sejarah kebudayaan, merekonstruksi tingkah laku, menggambarkan proses perubahan budaya sebagai tujuan atau upaya dalam perkembangan arkeologi ini muncul dua paradigma utama yang selama ini menjadi acuan pengikutnya. Kedua paradigma tersebut ialah sejarah budaya atau cultural history yang didukung oleh arkeologi tradisional arkeologi, dan proses perubahan budaya yang dianut oleh arkeologi baru atau disebut juga dengan arkeologi prosesual. Berbeda dengan arkeologi tradisional yang menggunakan pandangan normatif, maka arkeologi prosesual ini lebih menekankan pada pandangan sistematik. Nah, cara pengoperasian pandangan sistematik ini menuntut suatu strategi penelitian lapangan. Harus memiliki ketepatan dalam meneliti di lapangan tersebut melalui pendekatan konjungtif yang tidak hanya menganalisis setiap benda arkeologi buatan manusia, tetapi juga menyertakan ekofak, benda-benda alam, biotik maupun abiotik. Nah, tokoh arkeolog yang menuturkan seperti Mundar Jito ini, perkembangan arkeologi pada dasarnya ini tidak bergeser banyak dari pandangan arkeologi baru dan tetap berfokus pada penelitian prosesual. Baru pada akhir-akhir ini ada pandangan baru yang sering disebut sebagai pasca prosesual. Sebagaimana diketahui, penelitian arkeologi prosesual ini didasarkan atas metodologi penelitian deduktif yang menggunakan rancangan penelitian normal sebagai awal penelitian formal. Perumusan hipotesis yang eksplisit dan yang dapat diuji, serta menguji hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Nah, seringkali hipotesis awal dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui strategi induktif sejarah kebudayaan.
arkeologi pasca prosesual ini berkembang ke dalam apa yang dinamakan Huder sebagai arkeologi struktural atau arkeologi kognitif, yang terutama memberi peran kepada gagasan dan simbol kebudayaan masa lalu dalam melakukan eksplanasi. Mereka berpendapat bahwa kebudayaan arkeologi diciptakan oleh para pendukungnya, sehingga perlu dipertanyakan apakah penjelasan kita sekarang sudah benar atau belum. Nah, arkeologi ini arkeologi yang struktural berupaya menganalisis pola-pola kebudayaan seperti pendekatan normatif dan transformasinya. Dan selanjutnya, apa sih hakikat kerja arkeologi ini? Menurut Tanudirjo ini mengemukakan bahwa kerja arkeologi ini sebenarnya sama dengan pengulung. Pernyataan tersebut juga berawal dari kerangka pikir seorang tokoh arkeolog tentang proses transformasinya budaya. Dalam kerangka pikir ini ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks dan sistemnya. Nah, mungkin cukup itu penjelasan mengenai definisi arkeologi, tujuan arkeologi, konsep, teori, dan hakikat seorang arkeologi. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Kalau ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.